Sam, du bist ein Pionier der künstlichen Intelligenz, giltst als Genie. Welche Eigenschaft von dir wird künstliche Intelligenz niemals? We'll find out, I guess. But I think one thing that is very different is how much people care about other people. How much people want to interact with other people, how much people care about what other people do. And that is a skill that I think will be increasingly important in this world of AI. So we'll have... Tahun 2022, dunia tiba-tiba berubah. Orang-orang tak lagi membuka Google untuk mencari jawaban. Mereka berbicara dengan sesuatu, bukan manusia, tapi juga bukan sekadar mesin. Namanya, ChatGPT. Tapi sedikit yang tahu, perjalanan AI ini dimulai dari eksperimen kecil, dari sebuah ide sederhana yang bahkan sempat dianggap tidak berguna. Inilah kisah tentang bagaimana ChatGPT lahir, tumbuh, dan mungkin sedang mempersiapkan masa depan di mana manusia bukan lagi makhluk paling pintar di bumi. Bagian 1, Akar AI Modern. Untuk memahami ChatGPT, kita harus mundur ke tahun 1950-an. Saat itu, Alan Turing mengajukan pertanyaan legendaris. Bisakah mesin berpikir? Dari sanalah semua dimulai. Komputer yang tadinya cuma bisa menghitung angka, mulai dilatih untuk berpikir. Tahun demi tahun, lahirlah proyek-proyek AI awal seperti Eliza, 1966, chatbot pertama yang meniru percakapan terapis. Tapi, itu hanya trik teks sederhana. Belum ada pemahaman nyata. Dunia masih jauh dari mesin yang benar-benar mengerti manusia. Bagian 2, munculnya OpenAI. Tahun 2015, sekelompok orang yang tak puas dengan arah AI komersial memutuskan membuat organisasi non-profit bernama OpenAI. Di antara mereka ada Elon Musk, Sam Altman, dan para ilmuwan top dunia. Tujuannya, membangun AI yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Namun, yang dimulai sebagai proyek idealis, perlahan berubah menjadi perlombaan global. Karena dunia sadar, siapa yang menguasai AI, dia menguasai masa depan. Bagian 3, lahirnya GPT. Tahun 2018, OpenAI meluncurkan GPT-1, model bahasa pertama mereka. Ukurannya kecil, tapi konsepnya revolusioner, melatih mesin untuk memahami bahasa manusia lewat miliaran kata dari internet. Lalu datang GPT-2, 2019, model yang terlalu bagus hingga sempat tidak dirilis ke publik, karena dianggap berbahaya. Bayangkan, sebuah mesin bisa menulis artikel palsu, meniru manusia, bahkan bikin propaganda. Tapi itu baru permulaan. Tahun 2020, GPT-3 dirilis. Dengan 175 miliar parameter, ia bisa menulis, menjawab, bahkan bercanda. Dunia tercengang, tapi yang membuat sejarah benar-benar berubah, datang 2 tahun kemudian. Bagian 4, ledakan ChatGPT. Tanggal 30 November tahun 2022, OpenAI merilis ChatGPT ke publik. Tak ada yang menyangka, hanya dalam 5 hari, pengguna mencapai 1 juta orang. Dari siswa yang menulis esai, pebisnis yang membuat strategi, hingga programmer yang minta kode, semua tergila-gila. ChatGPT bukan sekadar alat, ia seperti teman virtual yang selalu punya jawaban. Tapi di balik euforia itu, muncul ketakutan. Apakah ChatGPT akan menggantikan pekerjaan manusia? Apakah ia benar-benar mengerti, atau hanya meniru? Pertanyaan yang masih kita cari jawabannya hingga hari ini. Bagian 5, evolusi ke GPT-4 dan GPT-5. Tahun 2023, OpenAI meluncurkan GPT-4, versi yang jauh lebih cerdas, bisa menganalisis gambar, suara, dan memahami konteks rumit. ChatGPT kini bisa jadi asisten kerja, guru pribadi, bahkan terapis digital. Dan kini, di tahun 2025, dunia sudah memasuki era GPT-5, versi yang mulai mengerti emosi manusia, bisa berkolaborasi dengan suara alami, dan bahkan menciptakan ide-ide baru. Berbagai model sebelumnya, sehingga pengguna tidak lagi harus memilih versi terpisah. Mampu memahami teks, gambar, hingga konteks percakapan panjang dengan presisi yang sebelumnya tak terbayangkan. Ia memperkuat kemampuan reasoning, mengurangi halusinasi, jawaban keliru, secara drastis, dan mulai digunakan dalam domain kritis seperti medis dan pemrograman yang kompleks. Bertahun 2025, OpenAI memperkenalkan ChatGPT Atlas, browser web yang dibangun dengan integrasi penuh ChatGPT di dalamnya. ChatGPT hadir di setiap tab browser. Kamu bisa mengajukan pertanyaan langsung,
meminta ringkasan halaman, atau menganalisis konten tanpa harus pindah aplikasi. Memori browser. Opsional, ia bisa mengingat halaman yang sudah kamu kunjungi, tugas yang mulai kamu kerjakan, dan kemudian membantu kamu melanjutkannya dengan lancar. Memungkinkan ChatGPT dalam Atlas mengambil langkah aktif, misalnya meriset produk, membandingkan harga, bahkan memesan barang secara otomatis atas nama pengguna. Penutup, masa depan AI dan manusia. ChatGPT bukan hanya program, ia adalah cermin yang memantulkan cara kita berpikir, merasa, dan bertanya. Di balik setiap jawaban yang ia berikan, sebenarnya tersimpan refleksi dari seluruh umat manusia. Pertanyaannya bukan lagi, seberapa pintar ChatGPT, tapi, apakah kita siap hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan? Karena sejarah ChatGPT bukan sekadar kisah tentang mesin yang belajar bicara, tapi tentang manusia yang sedang belajar, memahami dirinya sendiri. Jadi, ketika kamu mengetik sesuatu di ChatGPT, sadarilah, kamu sedang berbicara dengan hasil evolusi 70 tahun rasa ingin tahu manusia. Dan mungkin, percakapan berikutnya akan menentukan masa depan kita.